Pecahnya perang besar antara Israel dan Palestina mengundang reaksi dari berbagai negara. Perang yang kini tengah berlangsung tersebut menyita perhatian internasional dan sejumlah petinggi negara memberikan responnya, termasuk Rusia yang kini masih terlibat konflik dengan tetangganya, yakni Ukraina. Tribuners berikut sejumlah fakta mengenai respon berbagai negara atas perang antara Israel dan Palestina. Rusia mendorong agar Palestina dan Israel segera melakukan gencatan senjata. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyebut konflik tidak dapat diselesaikan dengan kekerasan, melainkan hanya melalui diplomatik. Ia menegaskan bahwa Rusia tetap mempertahankan posisinya untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Moskow hanya ingin Palestina hidup damai berdampingan dengan Israel. Diketahui konflik Palestina-Israel semakin memanas setelah kelompok militan Hamas meluncurkan serangan besar Sabtu 7 Oktober 2023. Ribuan rudal diluncurkan ke sejumlah kota di Israel hingga menewaskan lebih dari 600 orang. Menanggapi serangan ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa negaranya kini sedang berperang. Angkatan Udara negara itu juga langsung melakukan serangan balasan ke wilayah Gaza, Palestina. Sementara itu, Amerika Serikat memperingatkan Hizbullah agar tidak ikut campur dalam perang Israel-Palestina. Hizbullah sendiri merupakan kelompok militan yang berbasis di Lebanon. Belakangan kelompok tersebut dikabarkan membantu Palestina dalam menyerang Israel. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menegaskan tidak boleh ada pihak ketiga yang ikut campur dalam konflik. Ia mengaku mendapat laporan bahwa Hizbullah ikut menembaki wilayah Israel. Namun aktivitas itu mulai terhenti setelah Israel melakukan serangan balasan. Saat ini, Amerika Serikat masih terus mengamati gerak-gerik Hizbullah agar tidak menembaki Israel kembali. Menanggapi serangan yang muncul ke wilayahnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan negaranya kini sedang berperang. Angkatan Udara Israel juga langsung melakukan serangan balasan ke wilayah Palestina. Amerika Serikat juga telah mengambil sikap untuk mendukung penuh Israel dalam konflik tersebut. Tak hanya kedua negara tersebut, Iran buka suara mengenai perang yang tengah berkecamuk antara Israel dan Palestina. Iran membantah terlibat dalam serangan Hamas ke Israel yang telah menewaskan ribuan orang. Sebelumnya, Iran mendukung serangan Hamas ke Israel yang dimulai pada Sabtu 7 Oktober. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengungkapkan serangan tersebut merupakan tindakan bela diri yang sah dari Palestina yang selalu diinjak-injak Israel. Bahkan Raisi mengungkapkan bahwa serangan Hamas itu merupakan kemenangan bagi Palestina. Tetapi Iran membantah bahwa mereka terlibat dalam serangan yang dilakukan kelompok militan Palestina tersebut. Perwakilan misi Iran di PBB dalam pernyataan yang menyebutkan pihaknya dengan tegas mendukung Palestina, namun tak terlibat dalam respon Palestina karena hal tersebut hanya dilakukan oleh Palestina sendiri. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengungkapkan serangan yang dilakukan Hamas telah menewaskan 700 warga Israel. Selain karena serangan ribuan rudal yang terjadi di pagi hari ke Israel, juga serangan darat yang dilakukan Hamas ke area Israel yang ada di Gaza. Israel sendiri melakukan serangan udara ke arah Gaza yang dilaporkan telah membunuh sekitar 430 warga Palestina. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan negaranya dalam keadaan perang dan akan segera melakukan penyerbuan ke Gaza sebagai pembalasan. Korea Utara turut merespon serangan yang dilakukan oleh Hamas. Tak hanya merespon, negara pimpinan Kim Jong-un itu juga disebut-sebut membantu Hamas. Kim Jong-un, pemimpin tertinggi Republik Demokrasi Rakyat Korea atau Korea Utara, menyatakan dukungannya terhadap Hamas di Gaza serta rakyat Palestina. Korut mengecam Israel atas meningkatnya konflik dengan kelompok militan Hamas. Pyongyang menyebut serangan itu sebagai bentuk konsekuensi dari tindakan kriminal Israel yang tiada henti terhadap rakyat Palestina. Salah satu solusi yang bisa meredakan perang tersebut dengan menjadikan Palestina negara merdeka. Surat kabar Rodong Sinmun menuliskan masyarakat internasional menyebut konflik ini sebagai konsekuensi tindakan kriminal Israel yang tak henti-hentinya terhadap rakyat Palestina. Pernyataan tersebut menjadi tanggapan pertama Pyongyang atas apa yang terjadi di Timur Tengah.
Sementara itu, Radio Free Asia, outlet media yang berbasis di Washington, melaporkan dugaan penggunaan senjata Korea Utara oleh pejuang Hamas. Salah satu senjata Korea Utara yang dimaksud ialah pesawat tempur F-7. Tribuners, itulah sederet negara yang memberikan reaksinya terkait perang yang tengah berlangsung antara Israel dan Palestina. Perang yang menyita perhatian banyak kalangan ini masih berlangsung dan menyebabkan ribuan jiwa meregang nyawa. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.